bersama Klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Halo Sobat Badak, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan lancar ya segala urusannya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi yang datang dari Bani Israel atau negeri Palestina. Berkat kesabaran dan kesungguhan doa-doa beliau, Allah mengabulkan doanya setelah 70 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Nah, dari beliau ini kita akan belajar kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 2 hingga 11 dan surat Al-Anbiya ayat 89-90 loh. Yuk, kita simak kisahnya bersama-sama. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Zakaria. Beliau merupakan salah satu keturunan Nabi Sulaiman yang sangat beriman kepada Allah. Beliau menjadi seorang pendakwah yang sangat santun, bijaksana, dan ulas asih kepada sesama. Selain berdakwah, keseharian beliau adalah sebagai seorang tukang kayu. Nabi Zakaria diutus oleh Allah untuk memperbaiki perilaku dan akhlak Bani Israel di Palestina. Kala itu, orang-orang Bani Israel seringkali berbuat kezaliman dan kemungkaran. Mereka sering berkata kasar, tidak sopan, dan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Selain itu, mereka juga sengaja mengubah ajaran-ajaran dalam kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Menurut riwayat, Nabi Zakaria memusatkan dakwahnya di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Saat berdakwah, cercaan dan cemoohan sering sekali diterima olehnya. Banyak juga dari orang-orang Bani Israel yang menyebutnya gila. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tetap bersikap baik dan lemah lembut dalam berdakwah. Sehingga masih banyak juga kok orang-orang yang lain yang mengikuti ajaran beliau. Nabi Zakaria menikah pada usia 30 tahun. Beliau menikahi Al-Yahbi yang saat itu berusia 20 tahun. Dari pernikahan tersebut, beliau ingin sekali memiliki putra. Beliau berharap putra tersebut nantinya dapat meneruskan dakwah-dakwah beliau. Maka Zakaria dan istrinya pun mulai memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Nabi Zakaria juga terkenal sebagai seseorang yang sangat penyayang dan penuh tanggung jawab. Tak heran, saudara Zakaria yaitu Imran dan Hannah menitipkan putri kecilnya bernama Maryam. Kelak Maryam akan melahirkan seorang nabi bernama Isa alaihissalam. Maryam kecil dirawat dan dididik seperti anak kandungnya sendiri hingga dewasa. Sebagai wujud kasih sayangnya, Nabi Zakaria pun membuatkan ruangan khusus untuk ibadah Maryam sehari-hari yang disebut mihrab di salah satu sudut di Baitul Maqdis. Meskipun bertahun-tahun telah berhasil merawat Maryam,
Nabi Zakaria tetap menginginkan anak kandung yang lahir dari rahim istrinya sendiri. Tapi ternyata sobat badak, istrinya tidak bisa memiliki seorang anak. Keduanya sangat bersedih menerima kenyataan pahit ini. Namun, keduanya tetap berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Wahai suamiku, usiaku kini telah menua. Namun Allah tak kunjung memberikan kita seorang anak. Keluh sang istri kepada Nabi Zakaria. Wahai istriku, bersabarlah. Teruslah berdoa kepada Allah karena Allah adalah Maha mendengar dan mengabulkan segala doa-doa yang baik. Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita, wahai istriku. Bersabarlah. Siang malam keduanya terus berdoa dengan khusyuk, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Tak jarang Nabi Zakaria berdoa dengan menangis terseduh-seduh di setiap sudutnya. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, tubuhku mulai melemah dan usiaku makin menua. Kabulkanlah permohonanku ya Allah. Karuniakan kepada kami anak yang soleh, yang kelak akan melanjutkan dakwah-dakwahku ini ya Allah. Pada suatu hari saat Nabi Zakaria berkunjung ke mihrab Maryam, dia melihat ada buah-buahan segar yang tersaji di dekat Maryam. Buah-buah segar itu adalah buah-buahan yang seharusnya tersedia saat musim panas. Padahal saat itu masih musim dingin. Nabi Zakaria menanti hingga Maryam selesai sholat. Karena merasa penasaran, dari mana ya asal muasal buah-buahan tersebut? Wahai Maryam, dari manakah kau mendapatkan buah-buahan segar ini? Tak seharusnya buah-buahan tersebut ada di musim ini? Tanya Zakaria dengan penuh keheranan. Maryam pun menjawab, Wahai pamanku, buah-buahan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Dia Sang Maha berkehendak untuk memberikan rezekinya kepada siapa saja tanpa perhitungan? Buah-buah ini datang begitu saja saat pagi dan sore hari setelah aku selesai sholat, Paman. Kejadian itu menyadarkan Nabi Zakaria bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengabulkan segala permintaan hamba-hambanya yang bertakwa. Maka beliau pun tetap terus memanjatkan doa agar Allah segera mengaruniakan anak melalui rahim istrinya. Selama 70 tahun tanpa henti, Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah agar segera mendapatkan keturunan. Kini usia beliau sudah memasuki senja, yaitu 100 tahun. Sedangkan istrinya sudah 90 tahun. Pada suatu malam, saat Zakaria sedang bersujud memohon dengan suara yang merendah kepada Allah, secercah cahaya dari langit mendatanginya.
Cahaya itu perwujudan malaikat Jibril yang datang menyampaikan kabar gembira kepada Zakaria. Wahai Zakaria, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Sebentar lagi kau akan memiliki putra bernama Yahya. Zakaria pun merasa takjub, setengah tak percaya. Wahai Jibril, mana mungkin? Aku dan istriku sudah tua. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Demikianlah Allah berkehendak. Allah dapat memberikan rezeki kepada siapa saja dengan berkali lipat. Kelak, Yahya dewasa juga akan mewarisi kenabian sepertimu dan akan berjuang di jalan Allah. Jibril, apa tanda-tandanya bahwa istriku akan mengandung? Allah berfirman, seketika engkau tidak dapat berbicara selama 3 hari. Kau hanya bisa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang-orang, dan lisanmu hanya dapat berzikir mengucap nama Allah. Demikianlah Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang sungguh-sungguh. Nah, dari Nabi Zakaria, kita belajar agar selalu konsisten dan serius dalam memanjatkan doa. Kisah tersebut juga menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas, karena dapat membuktikan sesuatu yang berada di luar akal manusia. Salah satu contohnya yaitu kelahiran bayi dari wanita yang sudah berusia senja seperti istri Nabi Zakaria. Maka dari itu Sobat Badak, jika kita punya hajat atau doa yang baik, yuk jangan kasih kendor untuk selalu memanjatkan doa-doa kita ya. Kalau Allah sudah berkehendak itu terjadi, ya kun fayakun, maka jadilah. Meskipun mustahil menurut kita, maka tetap akan terjadi sesuai kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kakak. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari, disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.